Oke, baik. Sebelum kita memulai penjelasan materi pada siang hari ini, mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu agar kegiatan perkuliahan kita bisa lancar, kita diberikan fokus, diberikan motivasi gitu ya untuk terus belajar sampai kita betul-betul bisa merasakan manfaat dari ilmu yang kita pelajari hari ini. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dipersilahkan. Cukup? Ya, hari ini kita akan membahas tentang konsep emosi dan perilaku sosial ya. Tapi ini nanti akan lebih banyak ke menjelaskan apa itu emosi ya. Mungkin di sini ada yang pernah merasakan emosi? Pasti semuanya pernah merasakan emosi ya. Emosi itu sebetulnya apa sih kalau menurut kalian? Perasaan marah, Bu. Wah, perasaan marah nih. Ada lagi? Ada lagi? Apakah emosi selalu rasa marah? Tidak, Bu. Perasaan, Bu. Perasaan, suasana hati. Oke. Ya, mari kita lihat. Aduh. Ada definisi sederhana ya, emosi itu adalah reaksi atau respon yang ditunjukkan terhadap seseorang atau kejadian. Jadi bagaimana kita itu merespon lingkungan kita. Contohnya marah, malu, bahagia, takut, sedih, dan sebagainya. Emosi ini berkaitan dengan perasaan subjektif atau perasaan yang dirasakan oleh seseorang ya, secara individu, kemudian berkaitan dengan keadaan tubuh, dan ekspresi emosi itu bisa berupa bahasa, gerak tubuh, dan ekspresi muka, serta adanya dorongan emosional dari emosi tertentu. Nah, apakah emosi dan perasaan itu sama? Oke, menurut Chaplin dalam Dictionary of Psychology mendefinisikan emosi sebagai suatu keadaan yang terangsang dari organisme yang mencakup perubahan-perubahan yang disadari yang mendalam sifatnya dari perubahan perilaku ya. Nah, di sini si Chaplin ini membedakan emosi dengan perasaan. Emosi menurut Chaplin adalah suatu respon terhadap suatu perangsang yang menyebabkan suatu perubahan fisiologis disertai perasaan yang kuat dan kebiasaannya biasanya mengandung kemungkinan untuk meletus. Jadi di sini ada ini ya, perasaan yang kuat. Sorry. Spotlight. Sini ya ada perasaan yang kuat ya. Dan ada kecenderungan untuk meletus, memuncak emosinya ya. Sedangkan perasaan itu atau feeling itu pengalaman yang disadari, yang diaktifkan baik secara rangsang eksternal maupun oleh bermacam-macam keadaan jasmani kita. Nah, pendapat lain, emosi adalah perasaan. Jadi ada yang menganggap sama gitu ya. Emosi adalah perasaan atau afeksi yang timbul ketika seseorang sedang berada dalam suatu keadaan atau interaksi yang dianggap penting baginya. Jadi intinya kalau perasaan itu respon yang muncul akibat rangsang dari luar ataupun kondisi jasmani kita. Tapi kalau emosi itu adalah dia lebih ada intensitasnya ya, lebih kuat. Nah, biasanya kenapa bisa ada perasaan yang kuat itu karena interaksi yang dianggap penting. Misalnya ada peristiwa yang sangat traumatis atau peristiwa yang menurut seseorang itu tuh hal yang penting banget. Jadi akan ada intensitas emosi, intensitas perasaan yang lebih gitu ya. Nah, itu emosi.
Nah, emosi kita itu juga diatur oleh otak kita ya. Ini adalah otak manusia, dan ini adalah bagian-bagian otak yang turut berfungsi mengatur emosi manusia ya. Nah, sebentar, saya agak distraksi ini. Oke, ini adalah bagian otak manusia yang mengatur emosi kita ya. Ada cingulate cortex. Ini adalah bagian yang utama dari limbic system. Jadi emosi kita itu diatur sama yang namanya limbic system ya. Nah, ini dia melibatkan emosional dan cognitive processing. Jadi proses emosi dan kognitif itu dia terjadinya di sini ya. Lalu ada yang namanya talamus. Ini bagian dari otak depan yang dia itu nanti meneruskan informasi dari organ indera kita ke otak ya. Lalu selanjutnya ada hipotalamus. Hipotalamus ini dia bagian otak depan yang dia itu mengatur jumlah dari rasa takut, kemudian dorongan seksual, dan rasa agresivitas ya. Kemudian ada hipokampus. Hipokampus ini dia berperan dalam belajar, memori, dan kemampuan untuk membandingkan informasi dari sistem sensori kita untuk membuat perkiraan respon gitu ya. Ini hipokampus. Dan ini ada amigdala. Nah, di sini amigdala ini mempengaruhi motivasi kita dan juga kontrol emosi kita, respon terhadap rasa takut, dan menginterpretasikan ekspresi emosi nonverbal. Nah, ketika kalian melihat ekspresi saya tadi, itu ekspresi wajah itu kan nonverbal ya, verbal itu kan kata-kata. Nah, itulah amigdala kalian bekerja untuk memaknai kok wajahnya Bu Ami seperti itu ekspresinya ya. Bu Ami kira-kira lagi kesel, lagi bahagia, apalagi sedih nih. Nah, itu ya. Jadi pakai ini. Ada yang berfungsi ini di sini, si amigdala ini ya. Tuh. Nah, meskipun kita seringkali memaknai emosi itu berkaitan dengan hal negatif gitu ya, tapi sebetulnya emosi itu juga ada fungsinya. Yang pertama, dia menjadi pembangkit energi. Tanpa emosi kita itu mati rasa gitu ya, tidak bisa memaknai, tidak bisa bertindak, tidak bisa merasakan gitu ya. Nah, emosi membangkitkan dan memobilisasi energi kita, menggerakkan kita. Contohnya ketika kita marah, ini bisa menggerakkan kita untuk menyerang orang lain. Ketika kita merasa takut, ini bisa menggerakkan kita untuk berlari dari hal yang menakutkan itu. Dari masa lalu. Dari masa lalu yang suram. Dan rasa cinta, emosi cinta ini mendorong kita untuk mendekat dengan yang kita cintai, yang kita sukai, dan ada rasa ingin bermesraan seperti itu ya. Jadi emosi itu bisa menggerakkan seseorang, gitu. Menjadi energi untuk menggerakkan seseorang. Yang kedua, emosi ini membawa informasi. Nah, bagaimana keadaan diri kita dapat diketahui dari emosi kita. Jika marah, kita mengetahui bahwa kita dihambat atau diserang oleh orang lain. Ya. Jika sedih, berarti kita kehilangan sesuatu yang kita senangi. Ketika kita bahagia, berarti memperoleh sesuatu yang kita senangi atau menghindar dari hal yang dibenci. Nah, ini kita itu bisa mengetahui keadaan kita, sebetulnya kita kenapa sih, itu dengan cara kita itu menyadari rasa emosi yang kita rasain hari ini, saat ini gitu ya. Saya kenapa sih? Saya kenapa ya kok saya tuh sedih terus gitu ya. Misalnya contohnya saya kok seminggu ini kok
uring-uringan terus tuh saya tuh kenapa ya sebetulnya, saya kok ngomong sama orang bentak-bentak tuh kenapa sih sebetulnya, itu bisa untuk refleksi kita ya. Nah jadi emosi yang kita rasakan ini bisa menggambarkan kondisi kita pada saat ini. Oh ternyata saya itu uring-uringan terus karena saya tuh kecewa pada suatu hal. Oh iya kemarin tuh saya ikut lomba terus kalah, terus saya pengen bimbingan sama dosen saya, tapi dosen saya nggak ngebales-bales, saya kecewa, terus saya jadi marah. Nih, contohnya kayak gitu. Jadi dengan mengidentifikasi, mengenali emosi kita, kita tuh bisa merefleksi apa sih yang sudah kita lakuin gitu ya. Terus kita seharusnya gimana nih, bisa buat problem solving juga sebetulnya ya. Oke. Lalu yang ketiga, emosi bukan saja pembawa informasi untuk komunikasi secara intrapersonal. Ini maksudnya tidak hanya untuk kita mengetahui bagaimana diri kita, tapi juga bisa membawa pesan dalam bentuk interpersonal. Ungkapan emosi dapat diketahui secara universal dalam retorika misalnya ya. Misalnya ada pembicara yang menyertakan seluruh emosi dalam pidato dia, itu dipandang lebih hidup, dinamis, dan menyenangkan gitu ya. Nah, contohnya kan kalian mungkin pernah melihat videonya Pak Karno sedang pidato, itu kan seperti bersemangat gitu ya. Kita juga yang mendengarkan gimana? Jadi ikutan semangat gitu ya. Nah itu, jadi emosi itu bisa diterima oleh orang lain. Emosi yang kita rasakan itu bisa ditangkap oleh orang lain, dan orang lain jadi bisa ikut merasakan juga emosi itu, gitu ya. Bisa terbawa gitu, dan bisa merespon terhadap yang kita lakukan. Sumber informasi tentang keberhasilan seseorang. Nah, ketika seseorang di sini merasa senang gitu ya, merasa nyaman gitu, nah ini berarti dia itu sedang merasa berhasil dengan sesuatu gitu ya. Nah, keberhasilan di sini kan macam-macam ya. Misalnya berhasil menguasai satu skills, terus kamu happy gitu ya. Kamu bangga. Nah, itu berarti kamu senang nih. Senangnya kenapa? Karena bisa menguasai satu skill. Nah, itu. Aku senang kenapa ya hari ini ya? Ada yang bingung kenapa dia senang hari ini? Seperti excited sekali gitu. Nah, itu artinya kamu sedang berhasil. Pasti ada sesuatu yang membuat kamu merasa berhasil ya. Entah itu dalam hal sekecil apapun. Gitu ya. Nah, ini menurut Coleman dan Mamen tahun 94. Banyak sekali referensi-referensi seperti yang saya sampaikan kemarin. Kalian perlu mencari bahan bacaan gitu ya. Kalian bisa mencari juga yang lain ya. Emosi ini dia akan berpengaruh pada perilaku, pada perubahan fisik, dan juga pada proses belajar ya. Nah, pada perilaku ini contohnya ya, emosi kita itu kita ekspresikan dengan perilaku kita gitu ya. Siapa yang bisa memberikan contoh di sini? Emosi diekspresikan dengan perilaku. Ada yang bisa memberikan contoh? Saya, Bu. Ya, Coba siapa? ya, Bu. Siapa? Namanya siapa? Janu, Bu. Mas Janu, oke. Itu emosi mempengaruhi perilaku ya, Bu? Ya. Jadi saya mencontohkan perumpamaan nih, Bu. Dadang Nurmanto itu diselingkuhi ceweknya gitu, Bu. Iya. Lah si Dadang Nurmanto nggak terima, terus dia berkelahi dengan cowoknya itu, Bu. Seperti itu. Iya, betul. Ya, emosi apa yang dirasakan oleh si Dadang tadi? Marah, Bu. Marah, betul. Rasa marahnya itu mendorong dia untuk apa? Kalau dari ceritamu itu? Untuk membela dirinya sendiri gitu, Bu, mungkin. Dengan perilaku apa? Perilaku kasar, Bu. Kasar, memukul tadi ya. Berkelahi. Nah, itu betul. Jadi emosi ini mempengaruhi perilaku kita, gitu ya. Mungkin ada yang hari ini
jalannya lemes banget gitu, nempel, kayaknya kakinya nempel banget di lantai gitu, ada? Ada yang kayak gitu hari ini? Atau mungkin ada yang pegang apa-apa dibanting-banting? Ada? Tidak, Bu. Ada. Oke. Kenapa kok seseorang itu megang apa-apa dibanting-banting itu kenapa kira-kira? Mungkin sedang kecewa, Bu. Nah, itu ya. Jadi perilaku itu bisa dilatar belakangi oleh adanya suatu emosi. Gitu ya. Nah, di sini emosi yang berlebihan itu bisa berdampak pada perilaku yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Seperti contoh yang disampaikan oleh Mas Janu tadi sampai menghajar. Oke. Sampai menghajar tadi ya. Lalu emosi juga mempengaruhi perubahan fisik seseorang. Ketika individu merasakan sebuah emosi, organ tubuh manusia turut merespon. Contohnya, ketika orang merasa takut, dia merinding gitu ya. Ketika dia kaget, dia jantungnya berdebar kencang. Ketika dia tegang, dia mengalami gangguan pencernaan. Otot-ototnya menegang atau mungkin bergetar, tremor gitu ya. Ini. Nah, ada yang bisa memberi contoh nggak tentang pengaruh emosi pada perubahan fisik seseorang? Contohnya, contoh kasusnya. Ada yang bisa memberikan contoh? Saya, Bu. Ya, silakan. Siapa? Laila Fitri. Oke, silakan Mbak Laila. Contohnya misalnya grup saat presentasi, Bu. Jadinya dia tegang, terus nervous, gugup dalam berbicara. Gugup dalam berbicara. Berbicaranya jadi gimana tuh, Mbak? Jadi nervous, Bu. Misalnya kebanyakan. Jadi seperti gini, gitu, Bu. Oh, suka ae gitu ya? Ya, Kata-katanya hilang gitu ya? iya, Bu. Karena nervous. Terus suka kayak gagap-gagap gitu? Nah, iya, Bu. Iya, oke. Oke, kita bicara perilaku. Kalian harus bisa ini ya, menjabarkan perilakunya dengan detail ya, karena nanti kita akan mengamati perilaku si anak, gitu ya. Lalu ada juga pengaruh emosi pada proses belajar. Emosi yang positif mempercepat proses belajar dan memberikan hasil belajar yang baik. Emosi negatif itu bisa memperlambat proses belajar sehingga hasil belajarnya juga buruk. Menciptakan lingkungan belajar, baik itu lingkungan fisik dan psikologis, yang positif bisa mendukung prestasi siswa. Siapa yang bisa memberi contoh lagi? Saya, Bu. Silakan namanya. Aninda Safitri. Oke, Mbak Aninda. Silakan Mbak Aninda. Yang menciptakan lingkungan belajar itu ya, Bu? Boleh, boleh. Contohnya kalau misalnya anaknya itu lagi semangat gitu, Bu. Jadi dia itu nanti prestasinya akan naik. Belajarnya itu juga lebih semangat lagi. Oke. Semangat itu berarti dia positif ya, feelingnya positif gitu ya, Iya, good mood. emosi positif. Oke. Oke, bagus. Ada lagi? Sekarang yang kebalikannya, yang negatifnya. Boleh dari pengalaman sendiri, boleh ya?
Saya, Bu. Saya lagi. Oke. Negatif itu misalnya dia lagi kecewa atau lagi sedih gitu kan, kalau belajar jadi males banget. Terus nanti prestasinya pasti jadi turun. Oke. Ketika seorang merasakan kecewa, sedih, galau ya, dia jadi malas belajar, nah otomatis hasil belajarnya juga turun, betul banget. Nah, kondisi-kondisi seperti ini nih yang biasanya banyak banget dialamin sama anak-anak ya, kayak misalnya anak yang dia mungkin di rumah dimarahin sama ibunya ya kan, berangkat sekolah tuh udah dimarah-marahin sama ibunya gitu ya, sudah kecewa, dia sudah sedih duluan dari rumah, sampai sekolah dia lemes, galau gitu ya, masih sedih, masih keinget-inget ibunya marahnya kayak gitu ya, terus dia nggak fokus sama materi, sama tugas-tugas gitu, ya udah otomatis dia tidak bisa merekam informasi dengan baik dan dia nggak bisa ngerti itu materi apa hari itu, sehingga dampaknya pasti di hasil belajarnya ya. Banyak sekali ya kondisi ini, bahkan dalam kondisi ekstrim mungkin anak yang sering mendapatkan KDRT gitu ya, anak yang kena bully di sekolah, ya, itu kan juga contoh kasus ya, anak yang kena bully di sekolah gitu ya, dia sekolah dengan perasaan yang takut gitu ya. Tapi ada juga yang anak-anak itu ketika dia itu mengalami pengalaman yang buruk sehari-hari, tapi dia tetap bisa berprestasi dengan baik, itu juga ada, gitu ya, itu juga ada. Jadi tidak selalu pasti ketika si anak ini mengalami emosi negatif itu pasti dia akan gagal, tidak selalu seperti itu. Itu ada hal-hal yang mungkin dia punya motivasi yang lain yang membangkitkan semangat dia untuk belajar. Mungkin dengan berangkat ke sekolah, dia ketemu teman-teman, dia jadi happy, dia jadi lupa sama masalahnya, dan dia bisa belajar dengan baik dan nilainya bagus. Itu juga ada yang seperti itu, gitu ya. Nah, ini contoh lainnya nih, misalnya ya, gurunya itu galak, suka menghukum, tidak bisa toleran, gitu ya. Dan setiap kata-katanya itu dia selalu mengucapkan dengan nada yang tinggi, keras. Nah, kira-kira muridnya gimana kalau seperti itu? Jadi takut, Bu. Takut. Kalau takut, kalian nyaman nggak belajarnya kalau kalian sendiri jadi murid? Tidak, Bu. Nggak nyaman. Tidak ya. Terus ini ya, belajarnya kayak terpaksa gitu ya? Iya, Bu. Iya, Bu. Kalau nggak masuk ya gimana? Kalau nggak masuk ya gimana gitu. Tapi takut dimarahin gitu. Jadi tidak maksimal belajarnya ya. Oke. Nah, ini ada macam-macam emosi. Ini kira-kira emosi apa ini ya? Kaget. Kaget ya. Kalau yang ini? Apa ini? Bibirnya keriting gitu. Ada yang bisa menirukan? Kalau yang ini? Tegang gitu ya, Bu. Iya ya. Kalau ini jelas ya, ini 3 ini jelas ya. Oke, macam-macam emosi. Nah, emosi itu menurut Samsu Yusuf bisa dibagi menjadi 2 kategori, yaitu emosi sensoris dan emosi psikis. Kalau emosi sensoris itu yang berkaitan oleh adanya rangsang dari luar terhadap tubuh seperti rasa dingin, rasa manis, sakit, lelah, kenyang, lapar, ya, rasa-rasa seperti itu. Kalau emosi psikis itu emosi yang punya alasan-alasan kejiwaan, diantaranya perasaan intelektual, yaitu emosi yang punya sangkut paut dengan ruang lingkup kebenaran. Perasaan ini diwujudkan dalam bentuk rasa yakin dan tidak yakin terhadap suatu hal karya ilmiah gitu ya. Nah, contohnya ini teori konspirasi bahwa
ada dunia lain, alien gitu ya, yang sudah sebetulnya tinggal di bumi gitu ya. Ada yang percaya, ada yang enggak nih. Nah, itu kan perasaan intelektual. Kemudian rasa gembira karena mendapatkan suatu kebenaran. Rasa puas karena bisa menyelesaikan sesuatu, bisa menguasai sesuatu, bisa dapat nilai yang baik, bisa menyelesaikan persoalan, bisa keluar dari masalah. Rasa lega habis ujian. Nah, itu perasaan-perasaan terkait dengan intelektual. Itu kan ini ya, secara kejiwaan gitu ya. Perasaan sosial yaitu perasaan yang menyangkut hubungan dengan orang lain, baik bersifat perseorangan maupun kelompok. Wujud perasaan ini misalnya adalah rasa solidaritas, persaudaraan, simpati, kasih sayang, dan sebagainya. Perasaan susila yaitu perasaan yang berhubungan dengan nilai-nilai baik dan buruk atau etika moral ya. Contohnya rasa tanggung jawab, rasa bersalah apabila melanggar, kemudian rasa tentram, rasa aman gitu ya. Rasa apa namanya? Pantas tidak pantas gitu kan ada ya, saru gitu kalau bahasa orang Jawa, saru nggak pantas gitu. Nah, itu perasaan susila. Perasaan keindahan atau estetis yaitu perasaan berkaitan erat dengan keindahan dari sesuatu yang sifatnya kebendaan maupun kerohanian. Kebendaan itu ya misalnya kita melihat sebuah lukisan, oh ini bagus, kita melihat sebuah karya yang memang ada objeknya gitu ya. Nah, ini bagus nih, warnanya menarik misalnya. Oh, ini menceritakan sesuatu gitu ya. Kemudian yang sifatnya kerohanian. Nah, contohnya apa nih perasaan indah yang sifatnya kerohanian terhadap sesuatu yang sifatnya kerohanian? Ada yang bisa memberi contoh? Kalau misalnya saya bilang siapa ya? Misalnya saya bilang Mbak Siti, dia langsung melihat Mbak Siti ini ya. Mbak Siti ini orangnya kelihatan alim ya, lembut gitu, sopan, terus sholatnya juga rajin. Wah, saya seneng deh sama pribadinya yang seperti itu. Nah, itu berarti saya itu punya perasaan keindahan melihat pribadinya Mbak Siti gitu ya. Nah, itu contohnya perasaan keindahan terkait dengan yang sifatnya kerohanian. Seperti itu. Kemudian ada perasaan ketuhanan. Salah satu kelebihan manusia sebagai makhluk Tuhan dianugerahi fitrah atau kemampuan merasa ya untuk mengenal Tuhannya. Dengan kata lain, manusia dianugerahi insting religius atau naluri beragama. Karena memiliki fitrah ini, kemudian manusia dijuluki sebagai homo religius, yaitu sebagai makhluk yang berketuhanan atau makhluk beragama. Nah, kita kan pasti ini ya selalu berusaha untuk mengikuti ajaran agama kita, dan ketika kita tidak sesuai itu pasti ada rasa-rasa bersalah yang gitu-gitu ya, dan ada rasa ketika kita dalam keadaan sulit kita tuh ingin berdoa minta bantuan kepada Tuhan yang kita percayai kayak gitu ya. Nah, itu perasaan ketuhanan ya. Ekspresi emosi pada anak usia SD yang biasanya bisa kita amati. Ada rasa takut, ada rasa khawatir atau cemas, ada rasa marah, cemburu, merasa bersalah dan sedih, rasa ingin tahu, rasa gembira atau senang, dan rasa cinta dan kasih sayang. Nah, ini kalian pasti udah ngerti lah ya ini ya, rasa-rasa ini. Rasa-rasa yang pernah ada ini kalian pasti udah ngerti ya, apalagi cinta dan kasih sayang nih. Gitu ya. Oh, saya belum pernah tahu Bu rasa cinta dan kasih sayang karena nggak punya ayang gitu ya. Jangan salah, rasa cinta dan kasih sayang dari orang tua, dari keluarga, dari sahabat itu juga rasa cinta dan kasih sayang. Gitu ya.
Jadi kalian jangan minder sama yang belum sama yang udah punya ayang ya. Oke, rasa takut itu perasaan terancam oleh sesuatu yang membahayakan. Aduh, aku takut banget nih ketemu dosen PA. Soalnya aku itu kuliahku tuh jarang masuk kayak pas mata kuliahnya dosen PA. Ada yang kayak gitu? Soalnya dulu aku itu belum bisa move on dari kehidupanku yang sering galau dulu itu. Aku sering susah ikut kuliah gitu, kalau yang susah-susah materinya aku skip deh. Ternyata wajib lulus. Gitu ya. Takut, dia merasa terancam oleh suatu objek yang menurut dia membahayakan. Nah, untuk rasa takut ini itu tidak kemudian orang tiba-tiba takut gitu ya. Ada tahapannya. Pertama, mula-mula itu tidak takut karena seseorang belum melihat kemungkinan yang terdapat pada objek. Gitu ya. Yang kedua, timbul rasa takut setelah mengenal bahaya pada objek itu. Yang ketiga, rasa takut itu bisa hilang setelah dia mengetahui cara menghindari bahaya atau cara menghadapi rasa takutnya itu. Jadi rasa takut itu tidak permanen, gitu ya. Ketika kita bisa menghadapi rasa takut, kita bisa kenal itu sebetulnya kita takutnya karena apa sih? Oh, karena saya tuh sering telat kuliahnya, saya takut dimarahin Bu Ami gitu misalnya. Tapi kalau misalnya kalian bisa tahu solusinya supaya Bu Ami-nya nggak marah gitu, kalian pasti bisa menghilangkan rasa takut itu. Kemudian ada rasa malu. Nah, rasa malu ini bentuk ketakutan juga yang ditandai dengan penarikan diri dari hubungan dengan orang lain yang tidak dikenal atau yang sudah dikenal ya. Jadi dia itu malu nih orangnya, nah, dia menarik diri nih, disuruh maju nyanyi gitu, malu gitu, mau ya, dia menarik diri nggak mau, malu soalnya, malu tuh ya rasa takut ya. Rasa canggung. Nah kalau canggung ini adalah reaksi takut terhadap manusia, jadi bukan kepada objek atau situasi ya. Kalau takut tadi kan kepada objek, pada situasi. Tapi kalau canggung ini lebih kepada manusia. Dan ini biasanya disebabkan karena adanya orang yang tidak kenal atau orang yang sudah dikenal dan memakai apa nih? Oh ini, sorry ini contoh ya. Rasa canggung ini itu disebabkan karena kita itu khawatir sama penilaian orang lain ke kita. Contohnya, misalnya saya canggung nih mau ngobrol sama Pak Rektor gitu. Soalnya saya takut kalau nanti saya tuh ngomongnya nggak sopan, ceplas-ceplos gitu. Saya takut nanti Pak Rektor menilai saya ini bukan orang yang baik karena ucapan saya ceplas-ceplos. Saya itu canggung. Saya canggung nih ngobrol langsung dengan Pak Rektor misalnya gitu. Saya canggung nih ngomong sama dia soalnya dia itu kan orangnya ini banget ya, rapi banget, sedangkan saya itu nggak suka dandan misalnya gitu ya. Saya takut nanti dinilai perempuan yang tidak bisa merawat diri misalnya gitu. Itu canggung. Kemudian ada rasa khawatir. Nah, kalau khawatir ini tuh khayalan ketakutan atau gelisah tanpa alasan. Nah, halu-halu ini ya. Rasa khawatir ini bukan ketakutan yang nyata ya. Dan dia itu merupakan, dia timbul karena pikiran anak itu sendiri. Rasa khawatir timbul karena membayangkan situasi berbahaya yang mungkin akan meningkat. Kekhawatiran adalah normal pada masa kanak-kanak, bahkan pada anak-anak yang penyesuaiannya paling baik sekalipun ya. Nah ini contohnya pada anak-anak, dia mau sekolah nih, hari pertama sekolah. Nah dia karena sebelumnya belum pernah ketemu orang banyak ya, apalagi pandemi ini ya khawatir nih mau sekolah, aduh nanti aku bisa berteman nggak ya, kan aku nggak kenal, nah kayak gitu. Nah itu dia khawatir nih nanti kalau misalnya dia itu tidak bisa berteman dengan teman-temannya, takut kalau temannya nakal gitu. Nah itu khawatir.
gitu ya. Itu timbul dari pikirannya si anak itu sendiri. Rasa marah. Nah, rasa marah ini adalah ekspresi emosi yang bukan ekspresi emosi. Rasa marah ini lebih sering diekspresikan oleh anak-anak dibandingkan rasa takut. Karena rangsangan yang menimbulkan rasa marah itu lebih banyak pada anak usia dini, mengetahui bahwa kemarahan merupakan cara efektif untuk memperoleh perhatian atau memenuhi keinginan mereka. Jadi anak-anak kecil tuh lebih senang marah-marah gitu ya. Karena itu tadi, mereka itu baru tahunya menggunakan kemarahan untuk memperoleh perhatian dan memenuhi keinginan mereka. Lalu rasa gembira. Nah, ini emosi itu ada juga nih yang gembira ya. Jadi emosi itu nggak selalu yang negatif. Kegembiraan adalah emosi yang menyenangkan atau dikenal dengan keriangan, kebahagiaan, nah kata-kata yang lainnya lah. Setiap anak berbeda-beda intensitas kegembiraan dan juga jumlah kegembiraannya serta cara mengekspresikannya sampai batas-batas tertentu. Sebagai contoh, ada kecenderungan umur yang dapat diramalkan, yaitu anak-anak yang lebih muda merasa gembira dalam bentuk yang lebih mencolok daripada anak-anak yang lebih tua. Jadi kalau anak kecil itu kan dia kalau senang itu kan bisa ketawa-ketawa terus, nyanyi-nyanyi terus gitu ya, dari diajak jalan sama ayah ibunya, dia senang banget nih, sampai ketawa-ketawa terus, lompat-lompat gitu ya. Nah itu, dia senang tuh mengekspresikannya dengan hal mencolok. Beda sama anak-anak yang lebih tua ya. Mungkin senang gitu, tapi kan dia nggak akan sampai lompat-lompat, nggak akan sampai lari-lari gitu ya. Mungkin dia ditanyain baru, adik senang nggak? Senang gitu, senyum gitu ya. Dia lebih mengekspresikannya lebih halus, dan penyebab bahagianya juga beda-beda. Biasanya anak kecil kan untuk hal-hal kayak ini ya, misalnya kayak hal sepele dikasih yang dia inginkan gitu, senang gitu ya, langsung lompat-lompat, dikasih jajan gitu udah senang banget, lompat-lompat, teriak-teriak. Tapi untuk anak-anak yang lebih tua nih, mereka bisa gini, lebih senang didengerin pas ngomong daripada dikasih uang jajan yang banyak. Nah, itu rasa gembiranya mereka itu bisa beralih gitu ya, dari hal yang sifatnya material ke hal yang lebih abstrak ya, value gitu ya, kedekatan dengan orang tua, dengan teman-teman sekitarnya gitu. Begitu juga cara mengekspresikannya. Kalau anak yang masih cenderung masih usia dini, itu mereka akan mengekspresikannya dengan hal-hal yang lebih kelihatan, lebih mencolok. Kalau anak-anak yang lebih tua, itu mengekspresikannya dengan mungkin cara-cara yang lebih halus ya. Mungkin mereka hanya tersenyum, atau ketika ditanyain bagian apa yang kamu suka, ya saya suka ini, baru dia contoh. Lalu ada rasa cemburu. Cemburu adalah reaksi normal ya, cemburu itu normal terhadap kehilangan kasih sayang yang nyata yang dibayangkan atau ancaman kehilangan kasih sayang. Gitu. Ada yang sudah pernah merasakan cemburu di sini? Ada yang pernah merasakan cemburu? Gak usah malu-malu. Ada. Pernah. Cemburu kan nggak harus sama ini ya, nggak harus sama apa namanya? Apa kalian nyebutnya apa sih itu? Ibu, ayang Bu. Ya, Ayam. cemburu kan bisa sama temen ya. Misalnya kalian berteman bertiga nih, besti-besti ya kan, ciwi-ciwi. si Ana, Ani, dan Anu. Contoh, kalian berteman bertiga cewek-cewek, Ana, Ani, dan Anu. Si Ana dan Ani ini seringkali tuh suka bisik-bisik berdua, sering keluar jajan berdua, pokoknya berdua terus Ana dan Ani. Si Anunya jadi Anu gitu, sama mereka berdua gitu ya. Cemburu gitu. Terus nanti jadi drama. Aku bukan teman kalian lagi. Gitu ya. Bisa kan? Terus cemburu sama perlakuan orang tua. Ya biasanya nih konflik kakak beradik nih ya.
yang kakaknya dikasih 50.000, adiknya 10.000 protes gitu. Padahal kakaknya kan harus naik motor, berangkat kuliah, ngeprint tugas dan sebagainya. Adiknya kan cuma di rumah ya, terus dianterin orang tuanya ke sekolah gitu. Atau kebalik, kakaknya yang cemburu. Kok adik kalau ulang tahun dikasih hadiah sih mah gitu. Aku kok cuma didoa-doa. Misalnya gitu ya, cemburu. Nah, dia nih khawatir dia ya terhadap kehilangan rasa perhatian, rasa kasih sayang gitu yang dibayangkan. Gitu. Ada juga rasa cemas di sini. Rasa cemas itu adalah keadaan mental yang tidak enak berkaitan dengan sakit yang mengancam atau yang dibayangkan. Rasa cemas ditandai oleh kekhawatiran, ketidakenakan, dan merasa yang tidak baik yang tidak dapat dihindari oleh seseorang. Disertai dengan perasaan tidak berdaya karena merasa tidak menemukan jalan keluar. Cemas nih, saya cemas nih ya. Saya tuh minggu depan saya ujian matematika, tapi saya tuh belum menguasai algoritma, ini gimana ya, pusing banget nih algoritma. Nah, cemas dia, mana kalau nggak lulus harus ngulang lagi, nah gitu kan. Nah, itu cemas. Saya cemas banget nih. Buntu, dia nggak tahu harus gimana, ada bahaya di depan tapi dia juga buntu, nggak tahu harus gimana gitu. Nah, itu cemas ya. Lalu rasa duka cita, berduka. Trauma psikis, suatu kesengsaraan emosional, soro yang disebabkan oleh hilangnya sesuatu yang dicintai. Nah, yang dicintai ini tidak melulu orang ya. Kita kan cinta itu bisa pada benda, ya kan? Misalnya kehilangan kucing peliharaannya selama 10 tahun. Waduh, sedih banget nih. Biasanya tidur ditemenin sama si kucing, hilang. Wah, sedih sampai nggak mau makan. Gitu ya. Atau mungkin kehilangan apa? Kehilangan anggota keluarga. Itu juga bisa ya, berduka. Atau dia gagal nonton konser BTS. Padahal udah beli tiket. Mahal lagi. Gagal nih gara-gara kena COVID. Udah sedih banget itu emang. Ya. Lalu rasa ingin tahu ya. Rangsangan yang menimbulkan keingintahuan anak-anak itu sangat banyak. Anak-anak menaruh minat terhadap segala sesuatu di lingkungan mereka termasuk diri sendiri. Jadi rasa ingin tahu ini di usia anak-anak itu sangat tinggi ya. Jadi mereka ya wajar lah kalau anak-anak itu kan sering banget mereka nanya, ini apa sih, ini apa, itu apa gitu ya. Kok bisa gitu? Sering nanya gitu ya. Nah, itu tadi jenis-jenis emosi yang dirasain oleh anak ya. Yang paling sering muncul. Sekarang perkembangan emosi gimana nih? Kita kan perlu memahami perkembangan emosi ya, karena kita nanti akan melihat yang mengalami gangguan. Nah, kita lihat dulu nih, secara ideal, secara umum, idealnya itu seperti apa. Yang namanya perkembangan, itu dia bergerak dari tingkat sederhana ke tingkat yang rumit. Nah, ini bisa kita amati perkembangan emosi dari anak hingga dewasa. Kayak tadi yang Ibu jelasin, anak-anak itu bisa mudah bahagia dengan hal-hal yang sederhana. Kemudian cara mengekspresikannya mulai dari dengan cara-cara yang mencolok, hingga semakin dewasa itu caranya semakin halus gitu ya. Begitu juga orang dewasa, hal-hal yang membuat mereka dewasa itu kemudian tidak lagi, lama-lama itu tidak lagi hal yang sifatnya material gitu ya, tapi mungkin lebih ke rasa aman, rasa diperhatikan, rasa kedekatan dengan anggota keluarga. Nah, itu yang diharapkan sama orang dewasa. Jadi memang semakin kita dewasa, itu preferensi emosi yang kita rasain itu juga akan lebih rumit lagi gitu. Perkembangan emosi juga ditentukan oleh proses pematangan dan proses belajar. Betul.
Nah, jadi ini ya, semakin dewasa itu kan organ kita, otak kita itu kan semakin lebih banyak sel saraf yang berkembang ya. Nah, ingat emosi itu juga dipengaruhi oleh otak kita ya. Bagaimana emosi diatur itu kan dari otak kita juga. Kemudian sehingga secara fisik kita itu bisa melihat suatu kejadian dengan sudut pandang yang lebih luas. Jadi contohnya nih, misalnya kalau dulu waktu SMP dibilangin kita putus gitu sama cowoknya, sama pacarnya langsung nangis bombay gitu, nggak mau makan gitu ya selama sebulan. Tapi ketika udah tambah dewasa, sekarang kuliah, bekerja, dia itu melihat fenomena putus hubungan dengan teman dekat atau dengan pacarnya gitu ya, itu bukan fenomena yang kemudian dunia akan berakhir gitu ya, tapi dia bisa melihat dengan sudut pandang yang lebih luas lagi. Oh ya, saya kan juga harus memperhatikan hal lain, saya harus fokus juga sama pekerjaan, saya itu punya hubungan kedekatan dengan lawan jenis itu nanti tujuannya mau kemana nih. Kalau hanya mau pacaran-pacaran nggak jelas, wah daripada nanti efek negatifnya lebih banyak, mending saya nggak dulu deh. Jadi putus tuh malah alhamdulillah, misalnya kayak gitu. Jadi udah berbeda ya. Karena apa? Karena pematangan dari otaknya lebih bisa mengontrol, pengalaman yang dia rasain itu lebih luas, lebih banyak, pertimbangannya lebih banyak, sehingga dia belajar dari pengalaman-pengalaman yang ada. Emosinya juga jadi berubah lebih baik dalam lama-lama kan kita akan lebih baik ya dalam mengontrol emosi gitu ya. Contoh lagi ketika mungkin di usia 25 tahun kalian itu masih menggebu-gebu akan karir gitu ya. Ingin ini, ingin itu, dikejar banget. Tapi begitu semakin bertambah usia, kalian akan semakin slow down dengan pekerjaan, dengan itu, dan lebih mencari kepada ketenangan, misalnya kayak gitu. Nah itu perkembangan emosi juga ya, yang ditentukan oleh proses kematangan dan proses belajar. Semakin besar anak, semakin besar pula kemampuan untuk belajar, sehingga perkembangan emosinya kian rumit. Nah, ini berkaitan dengan yang tadi. Tahapan utama dalam perkembangan emosi anak itu ada 3 sebetulnya. Yang pertama adalah tahap mengenal emosi, yaitu ketika anak lahir sampai dia berusia 1 tahun. Lalu tahap kedua adalah tahap mengekspresikan emosi, yaitu di usia anak 2-3 tahun. Nah, di usia 2-3 tahun ini, anak ini seringkali karena dia baru tahap belajar mengekspresikan emosi, mereka itu akan lebih banyak banyak yang bilang usia trouble tuh, tantrum lah, nangis, marah, ngamuk gitu ya. Itu karena mereka baru belajar itu mengekspresikan emosinya. Kemudian tahap ketiga itu adalah mengendalikan emosi, yaitu usia 3-5 tahun. Nah, di tahap ini anak sudah mulai ngerti nih, mulai dia menyeleksi respon terhadap menyeleksi respon emosi dia dan ekspresi emosi dia terhadap lingkungan sekitar. Gitu ya. Nah, ini kalau kita amati, ini usia sejak lahir sampai 5 tahun ini masih usia anak dini ya. Usia dini ya. Nah, ini tuh usia yang urgent banget dalam perkembangan emosi anak. Jadi memang anak usia dini itu yang utama kita dorong perkembangannya adalah ini. Karena untuk membuat mereka itu merasa aman, merasa percaya sama dirinya. Nanti selanjutnya kita akan bahas ya. Kenapa kok penting perkembangan emosi ini ya kepada diajarkan pada anak. Setelah usia ini, itu kan anak-anak sudah punya anggapan-anggapan, persepsi terhadap dunianya yang dia peroleh ketika di usia ini ya, 0-5 tahun ya. Ini golden age-nya anak untuk belajar emosi. Kalau ada kegagalan di sini, ini bisa menyebabkan kegagalan dia dalam kepribadiannya. Misalnya, karena si anak ini sering mendapatkan kekerasan di usia ini, dia itu jadi
tidak percayaan sama orang, jadi takut ketemu orang, jadi anak yang tertutup, itu bisa banget. Karena sekali lagi untuk anak usia dini, di usia dini itulah merupakan masa penting untuk perkembangan emosi. Dan perkembangan emosi ini nanti penting banget buat kepribadian anak, buat gimana dia bisa menentukan hidupnya ke depan, bisa bersosialisasi, bisa mandiri, gitu ya. Oke, ini dijabarkan satu-satu ya tadi ya. Tahapan perkembangan emosi di usia dini. Nah, ini bayi butuh belajar mengetahui bahwa lingkungan di sekitarnya aman dan familiar. Nah, itu ya. Yang utama itu rasa aman dulu nih kalau anak kecil ya. Terutama masih bayi-bayi sampai usia 5 tahun tadi ya. 3-4 bulan bayi mulai tersenyum jika ia merasa nyaman dan tenang. Bulan 4-8 bayi mulai belajar mengekspresikan emosi seperti gembira, takut, marah, dan terkejut. Lalu ini usia 18-3 tahun, pada fase ini anak mulai mencari-cari aturan dan batasan yang berlaku di lingkungannya. Nah, 18 bulan ini kan dia hampir 2 tahun ya, 2 tahun itu kan 24 bulan. Nah, ini anak ini dia sedang belajar nih, mencari apa yang boleh, nggak boleh sih di lingkungan. Kan dia tadi belajar mengekspresikan emosi ya. Nah, di situ dia juga sebetulnya sambil mencari ini apa sih yang boleh dan nggak boleh di lingkungan. Ekspresi saya seperti apa yang diterima dan tidak diterima. Usia 2 tahun, di sini anak belum menguasai banyak kata untuk mengekspresikan emosinya. Jadi kadang-kadang dia nggak bisa menceritakan yang dia rasain nih ya. Nah, ini perlu diajarin juga untuk mengenal emosi, marah, sedih. Oh, kalau nangis, keluar air matanya, itu nangis, tuh adik sedih, misalnya gitu. Nah, ini anak-anak tuh kadang-kadang ya lapar ya nangis, ya kan? Sedih ya nangis, marah ya nangis, karena memang dia belum bisa mengekspresikan dengan verbal yang dia rasain itu, gitu. Di usia 3 tahun, anak mulai mampu mengekspresikan emosinya dengan bahasa verbal. Nah, ini misalnya, aku nggak suka sama apa, aku nggak mau sama apa, aku suka, aku mau, aku sedih, aku marah, aku takut. Nah, itu. Karena di usia ini memang kosakata anak juga sudah bertambah ya pada umumnya. Nah, di usia 3-5 tahun, anak mulai mempelajari kemampuan untuk mengambil inisiatif sendiri. Anak mampu memahami bahwa satu peristiwa bisa menimbulkan reaksi emosional yang berbeda-beda pada beberapa orang. Jadi di usia ini tuh mereka sudah mulai belajar untuk menunjukkan ekspresi emosi, gitu ya. Dan mereka bisa mempelajari kalau dia menimbulkan emosi ini, reaksinya tuh apa, gitu ya. Misalnya anak saya nangis, terus anak saya nangis itu saya marah misalnya gitu. Nanti dia bisa ngerti, oh bunda itu marah kalau saya nangis. Nah, dia kayak gitu. Jadi di usia 3-5 tahun ini, anak-anak ini sudah bisa dia itu punya pemahaman terhadap reaksi emosional yang dialami orang lain. Atau mungkin dia lihat ibunya lagi lelah gitu, murung gitu. Nanti dia bisa ngerti, oh bunda sedih ya. Misalnya kayak gitu ya. Dia sudah mulai ngerti ini kondisi orang lain. Nah, ini di usia 5-12 tahun. Ini usia SD ya, 7-12 ini usia SD. Nah, ini masa transisi 5-6 tahun. Anak mulai mempelajari kaidah dan aturan yang berlaku. Anak mempelajari konsep keadilan dan rahasia. Nah, ada nih keadilan, rasa adil. Adil dan rahasia. Nah, ini sudah lebih sudah lebih konkret, sudah lebih rumit lagi dari sekedar apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Nah, kalau di usia dini kan baru apa yang boleh sama yang nggak boleh gitu kan ya. Kalau di usia ini anak sudah mulai mempelajari konsep adil dan rahasia.
Usia 7-8 tahun, perkembangan emosi pada masa ini, anak telah menginternalisasi rasa malu dan bangga. Nah, ini ada malu, ada bangga sekarang ya. Kalau anak 3 tahun mah belum ngerti rasa bangga ya. Baru seneng nggak seneng gitu ya. Anak usia 9-10 tahun dapat mengatur ekspresi emosi dalam situasi sosial dan dapat berespon terhadap distres emosional yang terjadi pada orang lain. Nah, ini dia sudah mulai ngerti. Kadang-kadang di usia ini anak bisa berpura-pura bahagia. Gitu ya. Usia 11-12 tahun, pengertian anak tentang baik buruk, norma-norma, serta nilai-nilai yang berlaku di lingkungan bertambah dan jadi lebih fleksibel. Tidak sekaku saat di usia anak-anak awal. Nah, ini yang saya sampaikan tadi ya. Di usia dini itu sangat penting untuk masa pertumbuhan emosi anak, karena perkembangan emosi yang baik itu bisa mendukung keterampilan yang lain ya. Dalam hal self-awareness atau kepedulian dengan dirinya sendiri, kesadaran terhadap diri sendiri, kemudian kesadaran sosial, kemudian bagaimana mengatur emosi, kemudian bagaimana si anak ini bisa membuat keputusan, dan bisa menjalin hubungan yang baik. Nah, semua keterampilan-keterampilan ini itu sangat mempengaruhi kesuksesan anak baik di sekolah, di rumah, dan juga di masyarakat ya. Nah, untuk anak-anak yang mereka itu perkembangan emosinya tidak dibimbing dengan baik, mereka seringkali mengalami masalah secara emosional, secara akademik, secara fisik, dan juga perilaku di dalam lingkungannya. Nah, kalau seorang anak, dia itu tidak bisa memahami perasaannya atau emosinya gitu ya. Dia nggak bisa menyadari kalau dia itu sedang ngerasain apa, kemudian dia nggak bisa mengekspresikan dan memanage emosinya, ini bisa sangat mengganggu dalam proses belajar. Dia nggak bisa fokus di sekolah, dia sulit membangun hubungan yang baik dalam berteman dan juga dalam sosial. Bahkan dia itu susah diajak bekerja dalam tim, gitu ya. Nah, itu dampaknya kalau si anak-anak ini mereka itu tidak perkembangan emosinya itu kurang baik, mungkin karena kurang stimulasi atau tidak mendapatkan rasa aman tadi di usia dini tadi ya, atau mereka tidak mendapatkan treatment yang tepat gitu sehingga malah traumatis gitu ya, dan membuat si anak-anak ini mengalami kesulitan untuk manajemen emosinya, dia sendiri itu tidak sadar perasaannya, dia nggak kenal perasaannya. Ada loh ya orang yang kayak gitu ya, orang nggak bisa, saya nih kok kayak gini tuh karena apa sih gitu. Orang nggak sadar kalau dia itu sering marah dalam hidupnya di interaksinya. Ada loh orang seperti itu ya. Jadi buat dia itu ngomong bentak-bentak itu biasa gitu. Tapi orang kan nangkepnya itu emosi. Orang yang dikit-dikit ngegas, itu kadang-kadang mereka nggak sadar kalau mereka itu dalam kondisi marah. Gitu. Mereka juga akan lemah dalam kepedulian sosial ya. Nah, kalau sudah lemah di sosial, ya gimana mereka mau bisa membangun relationship yang baik dengan teman sekelas, dengan keluarga, dengan masyarakat, apalagi nanti di tempat kerja ketika mereka sudah dewasa. Itu pasti akan jadi tantangan tersendiri ya, atur emosi ini. Nah, ini ada bagan 5 area kunci atau utama dalam kita belajar sosial emosional. Ada self-awareness, kesadaran diri, kesadaran sosial, kemudian self-management, manajemen diri,
kemudian bagaimana keterampilan kita membangun hubungan, dan bagaimana kita membuat keputusan, ya. Kemudian di sebelah kanan ini adalah keterampilan-keterampilan sosial emosi yang bisa kita ajarkan pada anak kita. Yang pertama adalah expressing emotions. Nah, di sini anak perlu untuk belajar mengekspresikan emosinya dengan tepat. Nah, kita bisa ajarin secara verbal bagaimana mereka mengungkapkan perasaannya daripada mereka mengungkapkan emosi atau perasaannya dengan cara fisik ya, yang tidak cocok, kayak kalau dia marah dia itu membanting atau memukul. Nah, lebih baik kan kita ajarin mereka untuk mengungkapkan yang dirasain. Ini beda loh, beda ya. Kalian coba ya. Kalau kalian marah, kalian tuh coba ungkapin secara verbal. Misalnya, kalian bisa ngomong sama orang terdekat, apa yang kalian rasain. Aku tuh marah, marahku tuh kayak gini. Saya tuh marah, contoh ya, saya tuh marah soalnya teman saya tuh bohong sama saya. Saya tuh sudah berusaha ngerjain tugas sebaik mungkin gitu ya, dan teman saya tuh izin katanya dia sakit, ternyata dia tadi malah nongkrong sama pacarnya, dan saya lihat misalnya gitu. Saya marah dong sama dia, kesel banget. Nah, itu lebih baik kamu ngomong gitu. Lebih baik lagi ngomong langsung sama orangnya. Saya yakin setelah kamu ngomong, perasaan marahmu tuh hilang. Itu lebih baik diungkapkan ya. Perasaan marah itu, apapun perasaan itu, sedih, marah, kecewa, apa, itu lebih baik diungkapkan secara verbal, baik kepada orang yang kamu percaya atau orang yang punya problem sama kamu tadi, daripada kamu tiba-tiba membanting sesuatu untuk mengekspresikan rasa marah kamu, atau kamu langsung samperin orangnya terus bak buk gitu ya, itu nggak akan memberikan solusi. Nah, anak kita itu juga kita harus ajarkan untuk begitu mengekspresikan, menceritakan perasaan mereka secara verbal dengan cara yang baik daripada mereka mengekspresikan emosinya dengan secara fisik yang tidak tepat. Kemudian keterampilan sosial emosional lainnya adalah kolaborasi. Kita perlu untuk membantu anak kita, siswa kita, untuk memahami nilai-nilai dari bekerja sama, ya, supaya mereka itu bisa punya hubungan yang positif dengan temannya. Nah, ini penting untuk ini ya, untuk relationship skills dan ini social awareness. Kalau expressing emotion, ini bisa membentuk self-awareness yang baik, juga self-management yang baik. Communication and conversation skills. Di sini anak kita perlu tahu bagaimana sih kalau kita berkomunikasi yang baik dengan orang, misalnya harus ada kontak mata, ya, kemudian ramah sama orang, menyapa yang baik sama orang, kemudian sopan gitu ya. Nah, ini adalah keterampilan dalam berkomunikasi dan bercakap-cakap dengan orang lain. Kita perlu nih ajarinnya. Nah, ini baik nih buat nanti ketika dia membangun hubungan dengan orang lain, ketika dia berinteraksi secara ini ya, secara sosial di masyarakat ya. Lalu keterampilan dalam mendengarkan dan cooperating itu kooperatif gitu ya, mendengarkan dan berinteraksi secara kooperatif gitu ya. Nah, anak kita itu perlu belajar bagaimana mendengarkan dan mengikuti instruksi tanpa kehilangan fokus yang menyebabkan orang tua atau guru mengulangi instruksinya atau arahannya. Nah, ini juga perlu diajarkan ke anak kita supaya mereka itu bisa mengikuti instruksi dengan baik dan bisa mendengarkan. Kalau kita mendengarkan instruksi dengan baik, fokus sama apa yang diomongin oleh guru kita pasti nanti bisa merespon dengan tepat, ya kan? Nah, kalau kita bisa merespon dengan tepat, itu meminimalisir adanya konflik-konflik di depan. Gitu.
Konflik-konflik itu bisa merusak hubungan ya. Ya, oke. Jadi hindari konflik dengan cara kita ajarin anak kita bagaimana mendengarkan dan mengikuti instruksi dengan fokus. Supaya orang lain nggak perlu ngejelasin berkali-kali ya. Lalu caring, perhatian. Kita ajari anak kita tentang kepedulian sebagai karakter yang penting. Dan kita juga mengajari anak kita sejak dini bagaimana kita bisa memperlakukan orang lain dengan baik. Nah, ini penting nih buat relationship skills ya. Conflict resolution. Kita perlu mengajari anak kita untuk belajar bagaimana menghadapi masalahnya, gitu ya, dengan mencari jalan keluar yang positif tanpa merugikan orang lain, gitu ya. Nah ini. Jadi kalau ada masalah itu kita harus bisa menerima. Oke, ada masalah. Saya mengalami masalah ini gitu ya. Lalu kita bisa memahami masalahnya apa dan menemukan jalan keluar yang tepat ya. Nah, tepat ini artinya cocok secara norma juga baik, adil, tidak merugikan salah satu pihak gitu ya, untuk kebaikan bersama. Nah, ini kaitannya dengan ini nih, relationship skill juga sama ini membuat keputusan ya. Self management juga masuk di situ. Ini adalah keterampilan-keterampilan yang perlu diajarkan pada anak kita supaya mereka memiliki sosial emosional yang baik. Oke, ada teori-teori dasar yang memberikan pemahaman atas gangguan emosi dan perilaku. Teori dasar itu yang pertama adalah teori pengambilan perspektif sosial dari Santrok, kemudian teori perkembangan moral, dan ya itu ya, moral sama perspektif sosial gitu ya. Nah, karena hubungannya kan emosi tadi, kita itu kan merespon lingkungan sehingga timbul emosi. Kalau kita mengekspresikan emosi dengan cara yang tidak tepat, itu bisa menimbulkan konflik. Sebentar. Wait.